Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pencinta sejarah, penggemar sejarah, dan para pelaku sejarah dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk mengulik tentang dua tokoh sentral yang pernah ada di Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Kenapa saya katakan Soekarno-Hatta itu disebut sebagai tokoh sentral? Ya karena Soekarno-Hatta itu hadiah dari Allah gitu ya untuk Indonesia. Sebab kedua tokoh tersebut itu memiliki peran yang sangat penting. Dari mulai masa pergerakan nasional dan setelah Indonesia merdeka, yang keduanya menjadi pimpinan nasional, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi siapa tak kenal lah dengan Soekarno-Hatta ya. Kedua sosok ini kalau menurut catatan-catatan sejarah, berdasarkan fakta-fakta yang ada ya, kedua sosok ini memang tokoh pejuang papan atas gitu. Makanya tadi saya katakan Soekarno-Hatta itu adalah tokoh sentral dalam gerak perjalanan sejarah Indonesia, dari mulai pergerakan nasional sampai Indonesia memperoleh kemerdekaan. Nah, perlu sahabat ketahui ya, dua tokoh besar ini hidup sejaman ya, tapi memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi artinya Soekarno-Hatta itu adalah berbeda tapi sama begitu. Berbeda tapi sama. Ya mungkin beberapa perbedaannya itu, satu diantaranya Soekarno itu kelahiran tanah Jawa ya, dengan nilai-nilai budaya yang melingkupinya, dengan nilai-nilai budaya yang melekat pada dirinya. Dan Bung Hatta itu adalah kelahiran tanah Minang, Sumatera Barat ya. Dan Bung Hatta juga sama, lahir di Minang dengan pengaruh budaya dan lingkungan Minang yang melekat pada dirinya. Nah, sehingga tadi saya katakan kedua tokoh ini berbeda tapi sama. Ya, titik perbedaannya ya dari tempat kelahirannya juga sudah berbeda. Terus proses enkulturasi, proses sosialisasi dirinya juga dari daerah yang berbeda ya. Namun sekalipun kedua tokoh ini berbeda begitu ya, berbeda dari tempat kelahirannya yang berbeda maksud saya ya, tapi keduanya memiliki visi misi yang sama untuk Indonesia. Visi misi yang sama dari keduanya adalah mereka berjuang untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, kita akan melihat ya rekam jejak sejarah dari kedua tokoh tersebut, terutama dengan tema yang akan diusung itu sama kok berbeda begitu ya, sama kok berbeda atau beda tapi sama. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, sebetulnya dua tokoh ini ketika pergerakan nasional 1908 1945 mereka itu berjuang bersama-sama begitu ya, berjuang bersama-sama untuk mengusir penjajahan Belanda. Nah, tapi ketika mereka berjuang itu memiliki
perbedaan prinsip begitu dalam perjuangannya itu memiliki perbedaan prinsip sekalipun tujuannya sama, yaitu untuk memperoleh kemerdekaan. Ya, ini satu hal yang wajar ya kalau Soekarno Hatta ketika berjuang khususnya pada masa pergerakan nasional 1908 1945 memiliki prinsip perjuangan yang berbeda. Nah, perbedaan di sini itu menurut para ahli begitu ya, para ahli politik atau para ahli sejarah membuat sebuah kesimpulan. Katanya kalau Soekarno itu adalah tipe pemimpin agitator begitu ya, agitator. Sedangkan Bung Hatta adalah tipe pemimpin administrator. Nah, ini kan dua konsep kepemimpinan yang berbeda. Nah, jadi kita harus bedah gitu ya. Bagaimana tipe seseorang dengan memiliki tipe kepemimpinan yang agitator dan seseorang yang memiliki tipe kepemimpinan administrator. Dan ini ada terwakili oleh Soekarno dan Hatta. Nah, Soekarno disebut sebagai tipe pemimpin yang agitator. Soekarno itu begini ya. Ketika beliau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, kekuatan Bung Karno itu adalah dalam mengelaborasi ya, mengeksplor begitu tentang kondisi perjuangan rakyat Indonesia itu dibaca begitu ya, sehingga Bung Karno itu berkesimpulan bahwa rakyat Indonesia itu kalau ingin diajak berjuang itu harus diberi semangat, spirit begitu. Jadi Bung Karno itu lebih melihat kepada sisi SDM-nya yang mayoritas petani, nelayan atau para pedagang ya. Nah, sehingga Bung Karno itu sangat membutuhkan begitu kalau beliau pidato itu, dimanapun beliau pidato itu sangat menghendaki dikunjungi banyak orang oleh rakyat ya. Dan pada saat pidatonya itulah Soekarno itu banyak mengeluarkan jargon-jargon politik ya untuk membakar semangat rakyat Indonesia. Nah, seperti itu ya. Seperti ada ucapan, inilah dadaku, mana dadamu. Nah, itu kan Soekarno itu sebetulnya dengan konsep seperti itu memberikan semangat. Inilah dadaku, mana dadamu. Nah, kan seperti itu. Itu memberikan semangat sehingga ketika rakyat begitu mendengarkan pidato Soekarno itu betul-betul terdongkrak gitu semangatnya, terdongkrak gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan bahwa Soekarno itu memiliki tipe kepemimpinannya sebagai agitator. Jadi maksudnya ketika Bung Karno berpidato itu melakukan agitasi begitu ya, menyulut semangat rakyat supaya bangkit begitu untuk mengusir penjajahan Belanda. Nah, ini Soekarno itu berhasil dengan caranya Soekarno mengagitasi rakyat ya, berhasil. Sehingga setiap Bung Karno berpidato dimanapun juga ya, baik itu di lapangan, baik melalui radio ya pada masa pergerakan nasional, orang itu banyak datang berkunjung ke lokasi di mana Soekarno pidato. Nah, itulah Soekarno memiliki daya magnetis yang sangat luar biasa. Bahkan menurut sumber-sumber yang saya wawancarai yang hidup sejaman dengan masa Bung Karno begitu, ketika Bung Karno berpidato di radio itu, misal radionya itu di setel gitu ya, orang itu berkumpul mendengarkan pidato Bung Karno. Bahkan saking semangatnya pidato Bung Karno, ada seorang sumber yang mengatakan ketika Bung Karno berpidato, radio itu katanya bergetar gitu ya, padahal itu tidak mungkin ya sampai bergetar. Itu terlampau dibesar-besarkan ya.
Nah, jadi paham ya, kalau Soekarno itu adalah seorang tipe pemimpin, seorang tipe pemimpin baik di masa pergerakan nasional maupun setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Beliau itu adalah sebagai tipe pemimpin yang agitator, atau beliau itu pandai mengagitasi rakyat ya, pandai membakar apa semangat rakyat begitu. Nah, sehingga dengan tipe kepemimpinannya yang agitator itu, Soekarno itu memiliki daya magnetis yang sangat luar biasa. Nah, berbeda dengan Bung Hatta ya. Bung Hatta itu ada kecenderungan orangnya itu lebih tertib gitu ya, lebih disiplin. Jadi Bung Hatta itu sepertinya tidak butuh melakukan orasi-orasi dengan gaya-gaya seorang orator dan mengagitasi ya. Tapi Bung Hatta itu lebih tertib ya. Jadi step-step perjuangan itu dirumuskan ya secara tertib ya. Bahkan kalau ingin pidato, Bung Hatta itu memiliki teks ya, agar pidatonya itu tidak melantur kemana kemari. Nah, Soekarno itu kalau berpidato banyak yang tidak pakai teks begitu. Kalau Bung Hatta lain, Bung Hatta itu kalau pidato lebih tertib. Dan ketika memperjuangkan rakyat Indonesia untuk mencapai pintu gerbang kemerdekaan itu, step-stepnya Bung Hatta itu betul-betul sistematis begitu ya. Sistematis. Nah, itulah titik perbedaan ya, tipe perjuangan Soekarno dengan tipe perjuangan Bung Hatta. Nah, jadi karena Bung Hatta itu ketika berjuang lebih tertib ya, dan tidak pernah berlebihan menyulut emosional rakyat. Kalau pidato di tempat-tempat umum, Bung Hatta itu datar-datar saja, tapi isi pidatonya itu penuh dengan makna ya. Bahkan Bung Hatta itu sangat menginginkan ketika Indonesia merdeka begitu ya, rakyat Indonesia itu harus sudah cerdas begitu. Bahkan dunia pendidikan itu harus menjadi target utama. Sebelum kita merdeka itu menurut Bung Hatta pendidikan itu harus menjadi target utama. Baik pendidikan umum, baik pendidikan secara politik, ekonomi. Supaya pas begitu Indonesia merdeka, ya rakyat Indonesia itu sudah betul-betul cerdas begitu. Nah, Bung Karno juga bukannya tidak terpikirkan hal seperti itu. Hanya Bung Karno itu energinya lebih terserap kepada mengagitasi rakyat. Jadi Soekarno berjuang butuh dukungan begitu ya, butuh dukungan yang luar biasa begitu. Nah, sehingga dalam pidato-pidatonya ya banyak dikunjungi orang. Bung Hatta juga sebetulnya sangat butuh dukungan. Tapi secara nalar beliau ya, kalau Indonesia merdeka itu, pas begitu Indonesia merdeka, Bung Hatta menginginkan rakyat Indonesia itu sudah cerdas. Nah, sehingga nanti ketika mengisi kemerdekaan ya, rakyat Indonesia itu dalam suatu wadah negara merdeka sudah siap untuk mengelola negara. Nah, itu dua sisi yang berbeda ya, dari cara bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi Bung Hatta itu lebih atau ada seorang ahli mengatakan bahwa Bung Hatta itu adalah tipe pemimpin administrator. Jadi segala sesuatu Bung Hatta itu ada administrasinya gitu, lebih tertib ya. Step-step perjuangan itu dituliskan. Nah, sekalipun kata Bung Karno, atau kalau Indonesia dimerdekakan dengan cara seperti itu begitu, melalui step-step yang teratur, mau kapan Indonesia merdeka begitu. Itu berpikirnya Bung Karno. Justru Bung Karno berpikir Indonesia itu harus merdeka hari ini, katanya pada waktu itu, pada masa pergerakan ya. Indonesia itu harus merdeka hari ini. Nah, tapi kendati pun kedua tokoh ini memiliki prinsip perjuangan yang berbeda, terutama dalam step-step pencapaian yang berbeda. Keduanya ini memiliki tujuan yang sama ya, memiliki tujuan yang sama. Di mana letak kesamaannya dari kedua tokoh sentral ini dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia? Ya, titik kesamaannya itu keduanya juga berjuang untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu titik kesamaannya itu. Nah, terus mereka itu
pada masa pergerakan nasional sekalipun memiliki begitu ya, memiliki prinsip perjuangan yang berbeda, tidak pernah pecah ya, tidak pernah terpecah. Dia tetap bersatu. Bahkan pada waktu itu lahirlah sebutan kepada Soekarno-Hatta itu adalah sebagai Dwi Tunggal. Dua tapi satu ya. Dua sosok yang berbeda. Dua sosok yang berbeda secara prinsip perjuangan, dan keduanya lahir dari apa ya, dari wilayah yang berbeda. Itu keduanya berbeda. Tapi kenapa dikatakan tunggal, Dwi Tunggal? Karena memiliki kesamaan tujuan, yaitu Indonesia merdeka ya. Nah, jadi selama pergerakan nasional, sekalipun mereka itu berbeda prinsip dalam perjuangan, mereka tetap solid begitu ya, solid. Ya, saling mengisi begitu ya. Dan keduanya memiliki energi-energi yang positif untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tapi nanti ya mungkin setelah proses waktu yang cukup panjang, Indonesia merdeka, Soekarno menjadi presiden dan Bung Hatta menjadi wakil presiden. Ini terbuktikan, kedua prinsip dua tokoh ini terbuktikan tidak bisa diselaraskan. Apa buktinya? Ya, Bung Hatta tahun 1956 mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin di channel di konten YouTube yang lainnya saya akan melanjutkan kembali, sebab ini merupakan sebuah sebuah hal yang sangat menarik gitu ya. Untuk membahas dua tokoh ini ya, selalu akan menjadi daya tarik tersendiri. Karena kedua tokoh ini merupakan tokoh sentral yang pada waktu itu betul-betul sangat dilulukan oleh masyarakat. Bahkan keduanya itu disegani oleh kawan dan oleh lawan ya. Itu hebatnya Soekarno-Hatta ya. Ya, mungkin sahabat ya, pencinta sejarah, penggemar sejarah, para pelaku sejarah, pada kesempatan ini saya cukupkan dulu sampai di sini dan tunggu konten YouTube selanjutnya saya untuk membahas hal yang sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.